Oke, coba ngaku deh, siapa di sini yang belakangan ini buka portofolio saham terus rasanya pengen tutup mata aja? Ya, headline berita memang lagi heboh banget ngebahas soal rupiah yang makin melemah dan dolar yang terus meroket. Buat Anda yang mungkin baru mulai investasi, jujur aja, ngelihat angka merah di mana-mana pasti bikin panik kan? Tapi, tunggu dulu. Tarik napas sebentar. Di ulasan kali ini, kita bakal ngebedah bareng-bareng fakta di lapangannya. Kita obrolin santai aja, pakai data dan riset terbaru, biar kita tahu nih, sebenarnya kita tuh perlu panik beneran atau ini cuma riak-riak kecil biasa. Nah, sebelum pikiran kita makin kemana-mana gara-gara portofolio yang merah, kita patokin dulu obrolan kita di 3 hal penting ini. Kita bakal bahas apa sih penyebab musiman di balik melemahnya mata uang kita, lalu gimana manuver strategis dari Bank Indonesia di belakang layar, dan pastinya apa sih dampak nyata dari keluarnya modal asing ini buat Anda para investor saham. Ini dia rute obrolan kita hari ini. Kita mulai dari alasan kenapa rupiah tiba-tiba drop, ngelihat faktor globalnya, efek musimannya, dampaknya ke saham, sampai akhirnya ngebahas intervensi Bank Indonesia. Yuk kita kupas satu-satu. Bagian pertama, yang paling sering ditanyain semua orang sekarang, kenapa sih rupiah kita tiba-tiba melemah? Jadi begini, kalau kita flashback sedikit ke awal Mei kemarin, rupiah memang beneran tergelincir masuk ke zona merah. Dibukanya itu di angka Rp17.340 per dolar AS. Bayangin aja, di tengah gempuran mata uang global yang lagi kuat-kuatnya, rupiah kita kayak lagi berjuang keras banget buat bertahan. Data ini kita ambil dari Refinitiv loh ya. Jadi pelemahannya itu memang nyata, bukan sekedar rumor pasar. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kok bisa pas banget terjadi sekarang? Lanjut ke bagian kedua. Kita harus sadar kalau ini tuh bukan cuma masalah di dalam negeri, tapi ini gelombang global teman-teman. Coba perhatiin angka ini, 4,41%. Angka ini tuh nyeritain banyak hal. Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio, udah nekenin banget kalau pelemahan rupiah kita itu sebenarnya efek domino dari luar sana. Ada ketegangan geopolitik dunia yang bikin harga minyak naik gila-gilaan, terus ditambah lagi suku bunga Amerika Serikat yang masih aja tinggi. Kombinasi maut ini benar-benar bikin indeks dolar AS alias DXY terbang sampai 4,41%. Jadi simpelnya, dolar itu lagi berotot banget ngelawan hampir semua mata uang di dunia, termasuk negara-negara berkembang lainnya. Kita lagi kena ombak besar nih dari global. Masuk ke poin ketiga. Nah, selain faktor luar, ada juga nih faktor musiman yang bikin semua orang tiba-tiba butuh banget sama dolar saat ini. Logikanya gampang banget. Sama kayak Anda butuh uang cash ekstra pas mau liburan atau mudik lebaran, negara kita juga ngalamin hal yang persis sama. Secara siklus musiman, khususnya di bulan April dan Mei, ada 2 event raksasa. Pertama, ini masa persiapan musim haji, di mana jamaah kita butuh valuta asing dalam jumlah yang sangat besar. Kedua, korporasi-korporasi besar di Indonesia lagi pada bagi-bagi dividen ke investor asing pakai dolar, sekalian bayar-bayar utang luar negeri. Nah, permintaan dolar yang mendadak meledak ini otomatis bikin harga dolar makin mahal dan rupiah jadi makin tertekan. Masuk akal banget kan? Sekarang di bagian keempat, kita bahas imbasnya buat Anda. Gimana dengan ketakutan soal dana asing yang kabur atau capital outflow ini? Buat Anda yang udah mulai deg-degan, coba deh dengerin ini, karena Anda bisa sedikit bernapas lega. Ekonom dari Maybank Indonesia, Maridal Gunarto, ngasih insight yang menurut saya cukup menenangkan. Beliau bilang kalau tekanan jatuhnya rupiah karena dana asing yang keluar dari pasar saham, itu sebenarnya lumayan terbatas. Kenapa bisa gitu? Karena usut punya usut, mayoritas investor asing itu sebenarnya udah pada jualan dan keluar dari pasar kita sejak bulan Januari sampai Maret kemarin. Puncaknya udah lewat. Jadi, kalaupun sekarang masih ada dana asing yang keluar, efek gempanya ke saham-saham yang lagi Anda pegang sekarang itu nggak akan sedahsyat di awal tahun tadi. Dan yang terakhir, bagian kelima. Siapa sih tokoh utama yang jadi penstabil di tengah gonjang-ganjing pasar ini? Tentu saja, Bank Indonesia. Percaya deh, Bank Indonesia itu nggak diam aja ngelihat ini semua. Mereka benar-benar ambil peran strategis dan udah declare kalau mereka itu all out alias ngerahin semua jurus buat jagain rupiah kita. Mereka turun gunung langsung buat intervensi pasar, terus koordinasi ketat banget sama pemerintah, bahkan ini di backup penuh sama presiden langsung. Bank sentral kita ini dipastikan masih punya peluru yang sangat cukup buat ngejaga stabilitas. Apalagi sekarang imbal hasil dari surat utang negara kita mulai kelihatan seksi lagi nih di mata investor asing. Biar makin tenang, para ahli pasar, termasuk kepala riset ekonomi makro Permata Bank, dan ekonom top lainnya, semuanya sepakat satu hal. Walaupun tekanannya emang berasa, tapi situasinya masih sangat terkendali. Peluang dolar AS buat nembus batas horor di angka 18.000 itu ternyata sangat kecil kemungkinannya. Dolar diprediksi bakal tetap ketahan di bawah level itu berkat intervensi kuat dari BI dan tekanan modal keluar yang emang udah mulai menipis. Nah, kita udah sampai di penghujung ulasan nih. Setelah ngerti mekanika asli di balik headline berita yang bikin jantungan tadi, bahwa ini tuh cuma kombinasi dari gelombang dolar global, siklus musiman yang emang biasa terjadi,
outflow yang nyatanya udah mereda, ditambah penjagaan ketat dari Bank Indonesia, pertanyaannya sekarang balik ke Anda. Apakah Anda bakal tetap ngebiarin rasa panik yang nyetir keputusan Anda? Atau Anda bakal manfaatin informasi dari obrolan kita hari ini buat bikin strategi investasi yang jauh lebih cerdas dan santai? Keputusannya ada di tangan Anda. Terus asah insting investasi Anda, dan sampai jumpa di ulasan seru kita selanjutnya.